mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami. Kami terus ingin mempersembahkan penyembahan kami. Dan dalam doa malam hari ini kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin, terus memberkati sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini sedang memperingatkan hari Natal. Kita kebanyakan dari kita umat Kristiani sedang mempersiapkan diri untuk menyambut peringatan hari Natal, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menjadi serupa dengan manusia atau Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam beberapa kali doa malam ini kita memang memperhatikan kristologi ya, fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita akan meneliti kuasa Tuhan Yesus yang diperlihatkan, yang ditunjukkan kepada kita manusia dan didokumentasikan, bisa kita teliti sampai sekarang. Dan kuasa-kuasa ini menambah bukti bahwa dia adalah bersifat ilahi hidupnya, dan membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan sekedar manusia biasa, tetapi Tuhan yang mengambil rupa manusia, yang bisa menunjukkan kuasa ilahi itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, oleh pribadi lain. Nah, judul dari renungan malam hari ini adalah Ancaman Mengerikan Morbus Hansen. Belum pernah mendengar ya? Ancaman Mengerikan Morbus Hansen. Mari kita baca dulu Matius pasal 8 mulai ayat 1. Saya baca untuk kita sekalian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, ini Tuhan Yesus memberikan kesembuhan yang luar biasa, seketika, kesembuhnya seketika. Nah, saudara mungkin belum pernah mendengar istilah Morbus Hansen. Saya aja juga jarang, ya. Saya mendengar dan mengetahui istilah ini juga memang sengaja mencari apa itu penyakit lepra atau penyakit kusta yang diderita oleh orang yang menghadap kepada Tuhan Yesus itu, saudara ya. Nah, penyakit lepra atau penyakit kusta itu penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri namanya Mycobacterium leprae, ya, Mycobacterium leprae, atau sering disebut
Morbus Hansen. Jadi Morbus Hansen itu adalah penyebutan lain dari penyakit kusta, saudaranya. Mungkin dulu yang menemukan, ini saya belum membaca sejarahnya sih, menemukan detail dari penyakit ini seseorang yang namanya Morbus Hansen ya. Namanya sih bagus, tapi penyakit ini penyakit yang mengerikan, saudara. Di Perjanjian Lama sampai pada zamannya Tuhan Yesus bahkan seperti itu, orang yang kena penyakit kusta itu dinilai sebagai orang yang kena kutuk, atau tepatnya bukan kena kutuk, tapi yang saya tahu persis yaitu yang tidak tahir gitu loh, najis lah gitu. Nah jadi agak beda ini ya, dianggap najis, kalau najis itu kotor lah begitu, tidak masuk dalam kerajaan Tuhan, tidak kudus gitu. Nah jadi dianggap kotor, makanya sampai ada yang sekarang ini sempat saya dengar gitu ya, di zaman itu kalau ada orang kena penyakit kusta itu harus disendirikan, harus diasingkan, dan kalau dia berjalan dari jauh dia harus sudah memberitahukan bahwa dirinya najis mau lewat seperti itu. Nah jadi karena ini memang ancaman yang diakibatkan oleh Mycobacterium leprae ini memang ngeri saudara, mengerikan saudara ya. Jadi bakteri ini menyerang saraf tepi dan menimbulkan mati rasa, menimbulkan infeksi. Ya, itu dimulai dari yang namanya saraf tepi itu ya seperti ujung jari, kaki maupun tangan, kayak begitu ya, tungkai, seperti itu dijelaskan di sana seperti itu. Dan nanti kalau sudah mati rasa, ya namanya aja mati rasa, ya jaringan itu bisa mati saudara. Dan kalau saya boleh menyampaikan, saya dulu pernah menjumpai, jadi di desa kelahiran saya dulu ada yang seseorang yang merantau jauh. Halo teman-teman yang mengikuti, saudara saya yang ada di desa kelahiran saya ini, ada banyak yang mengikuti doa pagi dan doa malam. Itu ada itu seseorang yang dulu merantau di tempat jauh di luar pulau, tapi pulang itu ketularan penyakit kusta saudara. Nah itu semua jarinya itu ruas-ruasnya itu tanggal satu persatu tanpa terasa. Jadi kesan saya waktu itu ya, saya masih kecil sih, waktu itu masih SD kelas berapa, 2 atau 3 seperti itu kira-kira. Jadi kalau pergi beribadah lalu berdekatan dengan orang itu saya takut sekali. Dan ternyata memang di sini dijelaskan benar, itu dropletnya saja sudah bisa menulari saudara. Droplet Anda tahu kalau orang berbicara itu dia mengeluarkan cipratan-cipratan ludah. Jadi kalau saya berbicara ini, kalau dilihat dengan mikroskop itu sebetulnya banyak ludah yang keluar dari mulut setiap orang itu saudara ya. Nah ini kalau dalam jangka waktu lama itu bisa menularkan penyakit lepra itu gitu. Jadi menakutkan saudara, ini penyakit menakutkan. Dan pada zaman itu, pada zaman sekian ribu tahun yang lalu itu belum ada obatnya. Kalau sekarang puji Tuhan sudah banyak obat, itu saya baca sudah banyak obat ditawarkan bisa untuk mengatasinya. Tapi pada zaman itu wah ini penyakit yang ngeri. Orang yang kena penyakit itu sama dengan sudah pasti mati pelan-pelan gitu. Jadi yang pernah saya lihat dulu itu ujung jarinya itu ruasnya itu kemudian tanggal tanpa terasa itu karena sudah mati, sarafnya sudah mati. Lalu nanti ke berikutnya sampai jarinya habis. Jadi tangan itu tanpa jari. Coba bayangin seperti itu. Jadi infeksinya itu infeksi kering seperti itu. Dan akhirnya ya relatif tidak lama kemudian yang bersangkutan dipanggil Tuhan. Itu yang saya lihat. Jadi ini ancaman yang mengerikan dari penyakit Morbus Hansen ini, saudara. Nah, tapi di sini diceritakan bahwa pada zaman itu yang mengenal penyakit Morbus Hansen atau kusta atau lepra yang diakibatkan oleh
bakteri Mycobacterium leprae itu. Nah, itu ternyata ada seseorang yang menghadap kepada Tuhan Yesus, dikatakan di situ. Jadi di Injil Matius ini dikisahkan, ini setelah Tuhan Yesus selesai mengajar dengan pengajaran yang panjang di bukit, ya, yang dikenal dengan pengajaran di bukit. Nah itu lah, banyak topik di situ disebutkan. Jadi luar biasa ini, Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran yang cukup panjang hari itu. Setelah turun dari bukit itu, ada seseorang yang kena penyakit lepra itu. Lalu orang itu, ini termasuk mujizat-mujizat awal, saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang itu datang dan bersujud kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Nah, tadi saya ceritakan dulu begini, di zaman perjanjian lama itu kalau orang kena penyakit kusta itu dianggap tidak tahir, dan dia dianggap sudah manusia yang tidak berguna lah, karena sudah hampir mati dan diasingkan. Jadi keluarganya kalau mengirim atau memberikan makanan begitu itu ya dikirim di tempat pengasingan itu, di luar perkemahan atau di luar pedesaan ya, atau tempat tinggal mereka, seperti itu. Wah, jadi orang yang kena penyakit kusta itu tersiksa banget. Itu saudara ya. Tapi rupanya mereka itu sebetulnya juga boleh atau bisa datang di masyarakat umum itu, tapi dengan catatan yaitu harus memberitahukan bahwa seorang yang najis akan lewat gitu. Wah, ini siksaan yang ngeri. Dan kalau ada seorang kena penyakit kusta lalu sembuh, jadi pada zaman itu juga rupanya sudah ada yang sembuh, saudara. Maka orang ini harus memperlihatkan diri kepada imam. Jadi nanti kalau imam memutuskan orang itu dinyatakan sembuh, baru dia boleh kembali ke dusunnya, kembali ke tempat perkemahan, tempat tinggal orang-orang sehat pada umumnya, seperti itu. Jadi kalau sudah kena penyakit kusta, nah, rupanya juga imam yang menentukan, wah ini kusta ini, diasingkan begitu. Tapi nanti kalau ada yang sembuh gitu, orang itu harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan melalui imam. Dan imam mengumumkan kepada seluruh umat bahwa orang ini sudah sembuh. Nah rupanya imam juga nanti akan meneliti, tidak sembarangan tentu saja itu. Ya, jadi kalau belang-belang putih itu kalau kena penyakit itu kulitnya jadi belang, saudara. Seperti direbus. Saudara membayangkan tubuh manusia atau saudara membayangkan tubuh makhluk hidup lah yang tadinya berwarna toh, gitu. Itu kalau manusia ya warnanya coklat muda seperti itu. Atau makhluk apapun, saudara pernah merebus daging hewan yang daging hewan yang ya kulit sapi ya. Kulit sapi itu warnanya coklat gitu. Tapi kalau sudah direbus itu warnanya jadi putih melepuh seperti itu. Nah, itu kulit manusia kalau kena penyakit kusta juga seperti itu. Imam tentu saja akan meneliti, ini warnanya sudah memang memperlihatkan gejala kesembuhan atau enggak gitu. Lalu sudah benar-benar sembuh atau enggak, pasti diteliti banget. Kita membayangkan kalau kita jadi imamnya aja juga enggak sembarangan tentu toh. Dan bahkan mungkin makan waktu bukan hanya sehari 2 hari, diteliti minggu berikutnya masih kambuh enggak dan seterusnya. Kalau benar-benar yakin baru boleh mempersembahkan korban kepada imam, dan imam nanti mengumumkan kepada seluruh umat orang yang kena penyakit kusta itu sudah sembuh. Wah, jadi ini ancaman dari penyakit yang disebut morbus Hansen ini luar biasa. Nah, tapi orang yang menghadap kepada Tuhan Yesus itu punya iman, saudara. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Jadi rupanya dia sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu dan percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa seperti itu. Walaupun ini termasuk pengajaran awal, mujizat awal maksud saya dari yang diperbuat Tuhan Yesus. Tapi luar biasa jawaban Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sudah, itu aja. Nah, untuk ukuran waktu itu, saudara,
Ini mukjizat sangat-sangat besar. Bahkan sekarang pun ya termasuk mukjizat besar lah. Sekarang walaupun penyakit kusta sudah bisa diberi obat, tapi kan pakai terapi, diobati berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan untuk membunuh bakteri itu dengan cara-cara tertentu, minum obat atau pemakaian obat sedemikian rupa. Nah kalau sekarang saja kalau Tuhan Yesus melakukan semacam ini, tetap ini mukjizat besar. Jadilah engkau tahir, terus belang-belangnya hilang. Coba. Jadi dimungkinkan kalau orang itu seluruh tubuhnya sudah belang-belang, ini sudah bisa merusak wajah segala diceritakan di sana. Saudara nanti kalau mau mengetahui penyakit kusta, coba aja dicari di sekarang ini, enggak sulit cari seperti itu, cari ditanya Mbah Google. Lalu kita bisa meneliti di sana, wah ini bisa merusak wajah, bisa menimbulkan hal-hal yang ngeri gitulah, menyerang tubuh manusia. Tapi Tuhan Yesus cukup berkata, jadilah engkau tahir, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan orang itu sembuh seketika, itu saudara ya, ini sembuh seketika. Karena di situ dikatakan pada ayat berapa? 3 toh. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, nah ini yang bagi saya menimbulkan pertanyaan. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jangan berbicara kepada siapapun. Saya merenungkan itu, kenapa ya? Pada akhirnya toh Tuhan Yesus memperlihatkan diri bahwa kuasanya tidak terbendung, bahwa dia mati pun bangkit lagi, seperti itu. Tapi mujizat-mujizat awal Tuhan beberapa kali nanti pesan semacam ini, jangan bilang sama orang-orangnya, wes diam aja ya, gitu. Nah saya menafsirkan, saudara, orang yang punya kuasa, orang yang menonjol, orang yang punya pengaruh, itu akan mengundang banyak musuh. Siapapun, coba aja saudara dengar, lihat di lingkungan negara kita ini saja. Kalau ada orang menonjol yang pada akhirnya itu nanti bisa mempengaruhi orang banyak, siapapun, baik pengaruh buruk maupun pengaruh baik, itu akan diperhatikan oleh orang banyak dan bahkan juga oleh pemerintah, kan begitu, saudara ya. Nah, dan biasanya kalau orang menonjol ini, terutama kalau ya yang saya tahu, orang yang menonjol dalam kebaikan, itu akan dimusuhi oleh orang-orang jahat. Orang jahat tidak suka kalau ada orang baik yang menonjol itu. Gitu loh saudara. Nah sehingga Tuhan Yesus memang punya kuasa. Nanti kuasa itu menjadi tak terbatas setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tapi kalau di sini Tuhan Yesus masih memperlihatkan kuasanya itu, saya tidak tahu, kita tidak tahu apakah itu memang sengaja dilakukan oleh Tuhan sendiri atau memang kondisinya seperti itu. Tapi masih dibatasi kemungkinan oleh Tuhan Yesus sendiri, kuasanya dibatasi, belum memperlihatkan kemahakuasaannya memang. Dan memang Tuhan Yesus juga masih dibatasi oleh kemampuan kemanusiaan. Tuhan yang maha kuasa itu menjadi manusia. Jadi dalam diri Yesus Kristus itu hanya ada satu tubuh Yesus saja. Dia tidak bisa terbang sekaligus gitu kalau Tuhan Yesus. Misalnya ya, waktu itu terus bisa terbang, misalnya menampakkan kuasanya semacam itu. Nah maka orang-orang justru akan ketakutan kali. Iya toh. Waduh, ini ada manusia jadi-jadian kan, seperti itu. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus dalam menjadi manusia itu dia menghidupi sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Nah, di tengah-tengah keterbatasan Tuhan Yesus ini, dia pesan kepada orang yang disembuhkan itu supaya jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? Karena memperbanyak musuh nanti begitu. Jadi kalau orang ini tiba-tiba kemudian memposting berita kesembuhannya itu, kalau zaman sekarang memposting gitu ya, jadi viral,
ngomong-ngomong sama orang banyak malah, woi aku sembuh misalnya begitu. Tuhan Yesus cepat dapat musuh dan mungkin tidak sampai 3,5 tahun seperti yang sejarah yang sekarang kita cermati itu. Tuhan Yesus mengajar dan berkarya itu 3,5 tahun baru dia disalib. Wah, mungkin tidak sampai 3,5 tahun sudah musuhnya orang-orang Farisi, Sadukui dan ahli kitab dan orang-orang berpengaruh waktu itu sudah segera membunuh Yesus gitu. Nah, jadi tafsiran saya seperti itu, mengapa Tuhan Yesus berkata jangan bilang siapa-siapa ya, begitu. Walaupun pada akhirnya itu bukan berarti Tuhan Yesus itu ingin sembunyi. Enggak lah. Tuhan Yesus kalau mengajar, wah orang banyak tahu, membuat mujizat pada akhirnya nanti, wah mujizat-mujizat besar. Yang paling besar adalah menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur, itu tidak sembunyi. Ya gitu. Nah, tapi awal-awal ini rupanya ini tafsiran saya. Rupanya alasannya dimungkinkan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Tuhan menyembuhkan seorang yang kena penyakit morbus Hansen, penyakit kusta yang mengerikan itu, dan kuasanya itu seketika, dan itu ditinjau dari sisi apapun, itu kuasa Tuhan yang luar biasa, tidak bisa diterima akal. Dan kuasa di mana Tuhan memperlihatkan tidak bisa diterima akal semacam ini bagi kita kan menambah ketegasan lagi, bukti-bukti yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Yesus Kristus itu memiliki sifat-sifat ilahi yang tidak terbantah. Kalaupun orang yang tidak suka membantahnya, itu urusan mereka. Tapi bagi kita orang beriman, sangat masuk akal. Nah, kalau orang yang membantah itu sekarang ini karena belum mempelajari secara detail, saudara. Dan ada yang memang tidak mau menerima. Kan ada orang yang berdebat itu asal. Artinya orang yang berdebat dengan tujuan utama, perdebatannya harus menang. Walaupun dia salah, dia tidak peduli, tapi harus menang. Ada orang yang berdebat semacam itu. Ya, kalau itu orang tidak akan menerima kebenaran. Buktinya orang-orang yang objektif pada akhirnya nanti juga ikut Tuhan Yesus kok. Oh iya toh, sudah banyak kita tahu sekarang. Saya hari-hari ini sangat bersyukur saudara mendengar hal-hal yang menyebutkan bahwa orang bertobat itu sebenarnya banyak, diam-diam. Puji Tuhan ya, semacam itu. Kalau kita berpikir secara objektif, mencari Tuhan yang sesungguhnya, tidak bisa tidak, orang akan ketemu Mesias, akan ketemu juru selamat. Ya, itu kalau berpikir objektif. Tapi kalau sudah subjektif, ya sudah, membentengi diri. Itu subjektif seperti itu tidak akan ketemu siapa-siapa. Ya, pendapatnya sendiri yang benar dan dipertahankan kebenarannya dengan berbagai argumen. Tapi kalau orang mencari dengan sungguh-sungguh, ada banyak yang ketemu. Saya bisa menyebutkan nama-nama mereka dan bahkan dokumentasinya saya punya, gitu saudara ya. Yesus Kristus itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, ini yang saya ketengahkan dalam renungan malam hari ini, hanya salah satu bukti yang didokumentasikan oleh Alkitab. Keberadaan Alkitab sendiri bisa dipercaya, kalaupun dituduh sudah dirubah oleh orang-orang, tuduhan itu tidak berdasar tuduhan itu. Itu saudara, saya bisa menyebutkan, hanya saya tidak bisa menjelaskan secara rinci di sini, karena ini menyangkut hal-hal yang merupakan pribadi dan peka. Ya, jadi sekali lagi ya memang begitu, kita harus menjaga satu sama lain, berdampingan untuk mencari kebenaran dari Yang Maha Kuasa itu. Nah, saya sekarang berbicara secara iman Kristiani dan menganjurkan kepada saudara umat Kristiani yang sedang mempersiapkan diri untuk memperingati hari raya Natal itu untuk memiliki iman yang teguh. Intinya di situ yang selalu saya teriakkan itu, jangan goyah karena hal-hal yang saudara belum tahu, tapi cari tahu yang sebenarnya supaya imanmu tetap teguh kepada Tuhan. Karena saya beritahu yang ini, di seluruh dunia ini tidak ada nama yang bisa menjadi imam besar agung kecuali namanya Yesus Kristus.
atau kalau di terjemahan lama atau di bahasa Aramnya Yeshua HaMashiach, ya. Atau di dalam bahasa yang lain disebut Isa alaihi salam, ya. Disebut Isa ibnu Maryam, ya. Itu orangnya satu, Yesus Kristus. Itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, tidak terbantah. Nah, ini hanya salah satu buktinya saja. Tapi dengan salah satu bukti ini, mari kita menambah iman kita, supaya iman kita jangan gampang goyah. Karena diberitahu orang bahwa Yesus bukan Tuhan itu, jangan segera digitukan aja langsung sudah. Ya, saya dulu pernah mengalami soalnya ini. Saya dikatakan, masa Yesus kok Tuhan? Masa Tuhanmu punya anak? Enggak mungkin lah. Itu saya goyah loh ya waktu itu, saudara. Tuhan kok punya anak? Ya bukan Tuhan kalau punya anak. Seperti itu. Nah, tapi sekarang saya mengetahui kebenarannya karena apa? Karena belajar, saudara. Karena belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang kami anjurkan. Saya anjurkan, kami anjurkan. Setiap orang beriman, mari kenali Tuhanmu. Belajar, ya, supaya imanmu teguh. Iman timbul dari pendengaran, sekali lagi pendengaran akan firman Kristus. Jadi kenali Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu istilah rohani yang terus-menerus harus kita lakukan. Pengenalan akan Tuhan itu terus-menerus harus semakin bertambah. Jangan mandek sama dengan mundur, saudara. Berhenti sama dengan mundur. Tapi dengan adanya renungan tiap hari sekarang untuk mengetahui firman Tuhan tidak sulit, ya. Setiap orang yang bisa pegang HP sekarang bisa mendengar renungan, membaca gitu. Jangan jauh-jauh dari Tuhan dan firman-Nya, supaya kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan dan iman semakin bertumbuh. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, kuasa Yesus Kristus melenyapkan sakit kusta seketika, itu menambah kemantapan bukti bahwa Ia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Saya ulangi, kuasa Yesus Kristus melenyapkan sakit kusta seketika, menambah kemantapan bukti bahwa Ia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita menaikkan doa syafaat, termasuk mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Hari-hari ini kami merenungkan kehebatan, keistimewaan, dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang membuktikan diri dan tidak terbantah bahwa Dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, Imam besar agung kami. Terima kasih, berikan kepada kami kemampuan untuk menghadapi dunia yang akan menyeret kami jauh dari iman kepada Tuhan Yesus ini. Tapi kami tahu Roh Kudus dominan menolong kami. Itu yang kami minta, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus maka iman kami semakin teguh dengan pendengaran firman Kristus. Terima kasih, hari ini kami menyiapkan memperingati hari Natal Tuhan, dan kami mohon kami semakin memahami, mengenal Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan tetap menjadi juru selamat kami, dan kami tetap ada di bawah perlindungan, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan lindungi, Tuhan bentengi, Tuhan peliharakan. Terima kasih Bapak. Kami sekarang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati. Juga kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan yang merupakan kesejahteraan kami juga. Terima kasih, kami menyerahkan semua persiapan Natal dari umat-Mu, baik di seluruh dunia juga di tengah bangsa dan negara kami ini, sehingga kami boleh menyambut sukacita Natal, dijauhkan dari segala mara bahaya, ancaman-ancaman, tetapi Tuhan memberikan kedamaian sungguh, sehingga bangsa dan negara kami tetap ada dalam kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang terutama membutuhkan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tuhan, kami berpegang kepada ketekunan doa. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang tekun berdoa siang malam, maka Tuhan menjawab doa kami.
Kami mohon Tuhan berikan telinga yang peka untuk mendengar jawaban Tuhan, dan juga mohon berbicara dengan jelas sehingga kami yang punya pergumulan, kami tahu kehendak Tuhan sehingga kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miske Tombek Sutekno Hadiwijaya, saudara kami Elisabeth Srimintawati Indah Perwaning Tias semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Yohano Wibowo, saudara kami Hendri Dwi Laksono yang kemarin dulu direncanakan akan menghadapi tindakan medis penyedotan cairan dari otak. Mungkin hari ini sudah dilakukan dan seterusnya, mohon tetap Tuhan menampakkan kuasa Tuhan. Juga untuk orang tua kami Iin Kadarisno semuanya di Salatiga, dan juga untuk saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati semuanya di Semarang. Tuhan yang memberikan kesembuhan sempurna. Juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saberni di Kediri, Tuhan yang memberikan jalan keluar sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga setiap hari kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kami pemberian Tuhan. Mohon oleh anugerah Tuhan semuanya dapat kami selesaikan dengan sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, dengan ini kami mengucap syukur, sangat mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian. Dan tetap kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan saudara-saudara yang mau mengikuti program doa kami melalui online, yang tidak bisa doa malam bisa mengikuti doa pagi. Doa pagi setiap jam 5 pada hari-hari yang sama. Dan yang doa pagi justru meneliti seluruh isi kitab suci. Wow, ini kesempatan luar biasa. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti dan dibangun bersama dengan kami. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati, saudara ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan harapan kami setidaknya tetap ada dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain di seputaran Anda, teman-teman seiman di grup-grup WA Anda, supaya mereka juga diberkati. Untuk malam hari ini, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.